Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan final project dari kelompok kami mengenai pemodelan mobilitas seseorang pulang kampung pada masa liburan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rahma Aulia. Kedua ada Hidayah Nurwahidah. Ketiga ada Novia Enteria Wijayanti. Yang keempat ada Doni Rapi Bagindra. Dan yang kelima ada Andi Yabrina Nofrida. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Untuk yang pertama itu adalah latar belakang. Ketika musim liburan, mobilitas seseorang untuk pulang kampung cenderung meningkat. Mobilitas ini dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis transportasi termasuk mobil, pesawat, dan kereta. Hal ini mencerminkan kompleksitas pilihan yang harus dihadapi oleh individu dan keluarga ketika merencanakan perjalanan pulang kampung mereka. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan permodelan ini dengan tujuan mengetahui laju perubahan pengguna transportasi mobil, kereta, dan pesawat untuk pulang kampung, sehingga bisa dijadikan sebagai gambaran seseorang untuk menentukan pilihan transportasinya. Yang kedua ada asumsi permodelan. Yang pertama, asumsi permodelan yaitu populasi konstan. Tidak ada penambahan orang yang bukan pengguna ketiga transportasi menjadi salah satu pengguna transportasi dan tidak ada pengurangan dari sebagai pengguna salah satu transportasi menjadi bukan pengguna transportasi. Yang kedua, satu orang hanya berada satu kelompok. Misalnya K sebagai orang yang menggunakan kereta untuk pulang kampung. Yang ketiga, permodelan hanya berlaku pada perjalanan yang berada di satu pulau, yaitu Pulau Jawa. Yang keempat, tidak ada interaksi antar pengguna transportasi, jadi pemilihan transportasi untuk pulang kampung sesuai keinginan masing-masing pengguna. Yang kelima, biaya atau harga yang dikeluarkan untuk transportasi diabaikan. Yang keenam, jarak dan waktu tempuh untuk pulang kampung diabaikan. Selanjutnya ada variabel. Variabel yang pertama itu jumlah pengguna mobil untuk pulang kampung itu M, jumlah pengguna kereta untuk pulang kampung itu K, dan jumlah pengguna pesawat untuk pulang kampung itu P. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hidayah. Selanjutnya adalah parameter. Parameter A menunjukkan tingkat perpindahan pengguna mobil menjadi pengguna kereta untuk pulang kampung. Parameter B menunjukkan tingkat perpindahan pengguna mobil menjadi pengguna pesawat untuk pulang kampung. Parameter C menunjukkan tingkat perpindahan pengguna kereta menjadi pengguna mobil untuk pulang kampung. Parameter D menunjukkan tingkat perpindahan pengguna kereta menjadi pengguna pesawat untuk pulang kampung. Parameter E menunjukkan tingkat perpindahan pengguna pesawat menjadi pengguna mobil untuk pulang kampung, dan parameter F menunjukkan tingkat perpindahan pengguna pesawat menjadi pengguna kereta untuk pulang kampung. Untuk selanjutnya akan ditunjukkan diagram dan persamaan model. Diagram fase ditunjukkan pada yang paling kiri. Terlihat bahwa terdapat pengguna transportasi mobil yang dilambangkan dengan variabel pengguna transportasi kereta dengan variabel K, dan pengguna pesawat dengan variabel P. Di sini ada beberapa panah dengan parameter terkait yang masuk keluar. Pada variabel M terdapat panah masuk yaitu parameter C dan parameter E, sedangkan yang keluar ada parameter A dan parameter B. Pada variabel K terdapat parameter yang masuk yaitu parameter F dan parameter A, sedangkan parameter yang keluar ada parameter D dan parameter C. Untuk variabel pesawat atau P, ada parameter yang masuk yaitu parameter D dan parameter B, sedangkan yang keluar ada parameter E dan parameter F. Selanjutnya dapat dilihat pada persamaan modelnya. Laju perubahan M terhadap T yaitu terlihat dari panahnya yang ada parameter C dan parameter E, sehingga ditulis CK plus EP. Dan ada parameter yang keluar A dan B, sehingga ditulis dikurangi AM dikurangi PM. Persamaan yang kedua, laju perubahan K terhadap T, yaitu parameter yang masuk ada A dan F, sehingga ditulis AM ditambah FP, dan parameter yang keluar ada C dan K, ada C dan D, sehingga ditulis dikurangi K dikurangi DK. Persamaan yang ketiga, laju perubahan P terhadap T, parameter yang masuk ada parameter B dan D, sehingga ditulis BM ditambah DK. Dan parameter yang keluar ada parameter F dan parameter E, sehingga ditulis dikurangi FP dikurangi EP.
Untuk selanjutnya, interpretasi model. DM per DT menyatakan perubahan jumlah pengguna mobil untuk pulang kampung terhadap waktu. D per DT menyatakan perubahan jumlah pengguna kereta untuk pulang kampung terhadap waktu. DP per DT menyatakan perubahan jumlah pengguna pesawat untuk pulang kampung terhadap waktu. Masing-masing laju perubahan dipengaruhi oleh parameter-parameter yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana panah arah masuk pada diagram yang ditandai oleh panah posisi pada bersamaan, berarti jumlah pada kompartemen tersebut mengalami penambahan. Sebaliknya, panah arah keluar pada diagram yang ditandai oleh tanda negatif pada bersamaan, berarti jumlah pada kompartemen tersebut mengalami penurunan. Jumlah akhir dalam waktu yang cukup lama untuk masing-masing kompartemen bergantung pada banyaknya pengurangan dan penambahan. Jika penambahan mendominasi, maka grafik yang dihasilkan akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika pengurangan mendominasi, maka grafik mengalami penurunan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi Sabrina. Setelah kelompok kami melakukan survei, diperoleh 55% responden, di mana 34,5% responden memilih menggunakan mobil, 52,7% responden memilih menggunakan kereta, 12,7% responden memilih menggunakan pesawat, di mana dari responden yang memilih menggunakan mobil, terdapat 26,3% yang ingin menggunakan kereta, dan 21,1% yang ingin menggunakan pesawat. Lalu dari responden yang memilih menggunakan kereta, terdapat 10,3% yang ingin menggunakan mobil, dan 13,8% yang ingin menggunakan pesawat. Dan dari responden yang memilih menggunakan pesawat, terdapat 28,6% yang ingin menggunakan mobil, dan 28,6% yang ingin menggunakan kereta. Selanjutnya, nilai parameter diperoleh dari angka persentase pada grafik hasil survei, sehingga didapat A sama dengan 0,263, B sama dengan 0,211, C sama dengan 0,103, D sama dengan 0,138, E sama dengan 0,286, dan F sama dengan 0,286. Jika nilai parameter disubstitusi ke persamaan model, diperoleh DMDT sama dengan 0,103K plus 0,286P min 0,474 M. DKDT sama dengan 0,263 M plus 0,286 P min 0,241 K. Dan DPDT sama dengan 0,211 M plus 0,138 K min 0,572 P. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Selanjutnya akan ditentukan titik equilibrium untuk persamaan model. Diperhatikan bahwa titik equilibrium diperoleh apabila persamaan memenuhi DM per DT sama dengan DK per DT sama dengan DP per DT sama dengan 0. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut. 0,103K ditambah 0,286P dikurangi 0,474M sama dengan 0. 0,263M ditambah 0,286P dikurangi 0,241K sama dengan 0. Dan 0,211M ditambah 0,138K dikurangi 0,572P sama dengan 0. Apabila sistem persamaan linear tadi diselesaikan dan dilakukan pembulatan, diperoleh M sama dengan 14, K sama dengan 31, dan P sama dengan 13. Jadi, diperoleh titik equilibriumnya adalah M sama dengan 14, K sama dengan 31, dan P sama dengan 13. Untuk selanjutnya, karena sistem persamaan adalah linear, maka dapat dibentuk matriks augmented sebagai berikut. Yaitu terdapat matriks 3x3 dengan entry negatif 0,474, 0,103, 0,286, 0,263, negatif 0,241, 0,286, 0,211, 0,138, dan negatif 0,572, dikalikan dengan variabel-variabelnya, yaitu MKP sama dengan 0. Diperoleh nilai-nilai eigen dari matriks augmented tersebut adalah lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan negatif 0,51 sekian, dan lambda 3 sama dengan negatif 0,77 sekian. Selanjutnya, karena lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 kurang dari sama dengan 0, maka titik equilibrium MKP sama dengan 14, 31, dan 13 tadi akan stabil. Artinya, untuk suatu nilai awal yang cukup dekat dengan titik tersebut, seiring bertambahnya waktu, solusi akan tetap berada di titik
14, 31, dan 13. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang cukup panjang, banyaknya pengguna transportasi mobil akan mendekati angka 14. Banyaknya pengguna transportasi kereta akan mendekati angka 31, dan banyaknya pengguna transportasi pesawat akan mendekati angka 13. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Untuk selanjutnya yaitu solusi dengan program. Di input definisi A sama dengan 0,263, B sama dengan 0,211, C sama dengan 0,103, D sama dengan 0,138, E 0,286, dan F 0,286. Didefinisikan dengan model DMDT sama dengan CK ditambah EP dikurangi AM dikurangi BM. DKDT sama dengan AM ditambah FP dikurangi CK dikurangi DK. Dan DPDT sama dengan BM ditambah DK dikurangi FP dikurangi EP. Selanjutnya dimasukkan nilai awal diambil sesuai dengan jumlah responden survei, yaitu X0 sama dengan 19, 29, dan 7. Next. Diperoleh grafik yaitu sebagai berikut. Warna hijau melambangkan pengguna kereta, warna coklat melambangkan pengguna mobil, dan warna merah melambangkan pengguna pesawat. Interpretasi grafiknya dari data hasil survei diperoleh jumlah pengguna transportasi mobil, kereta, dan pesawat sebanyak 50 orang dengan keterangan 19 orang pengguna mobil, 29 orang pengguna kereta, dan 7 orang pengguna pesawat. Diambil nilai awal yaitu 19, 29, dan 7, sehingga diperoleh yang pertama, pada waktu tertentu diperoleh jumlah pengguna mobil mengalami penurunan, sedangkan jumlah pengguna pesawat dan kereta mengalami kenaikan. Tetapi untuk pengguna kereta tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Yang kedua, dalam waktu cukup lama diperoleh jumlah pengguna masing-masing transportasi, yaitu mobil, kereta, dan pesawat cenderung konstan. Yang terakhir, interpretasi akhir. Dari data hasil survei diperoleh 55 responden dengan keterangan 19 orang pengguna mobil, 29 orang pengguna kereta, dan 7 orang pengguna pesawat. Mayoritas orang memilih menggunakan kereta untuk pulang kampung. Selanjutnya, setelah dilakukan pemodelan, diperoleh jumlah pengguna mobil mengalami penurunan serta jumlah pengguna kereta dan pesawat mengalami kenaikan. Artinya, kemungkinan orang mengganti pilihan transportasinya ke transportasi lain di antara mobil, kereta, dan pesawat. Mereka akan menggunakan transportasi pilihannya tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, ditandai dengan grafik cenderung konstan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Rahma Aulia. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pemodelan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.